Pancasila kelas Indralaya ingin memaparkan materi tentang nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Butir-butir pedoman dan penghayatan pengamalan Pancasila. 5 asas dalam Pancasila dijabarkan menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Butir-butir Pancasila ditetapkan dalam Ketetapan MPR nomor 2/MPR 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa. Adapun sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Adapun nilai-nilainya diantaranya 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya seperti itu, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing, saling menghormati antar umat beragama. Yang kedua yaitu hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga yaitu yang dapat kita terapkan, menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan kita harus menghargai perayaan hari-hari besar agama lain. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Artinya, kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk percaya kepada agama kita atau keyakinan kita. Adapun sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun nilai-nilainya yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu: pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Artinya, di sini kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Yang kedua yaitu saling mencintai sesama manusia. Di sini artinya kita dituntut untuk mencintai dan menghormati sesama manusia dan saling menghargai antar umat manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa, dan di sini kita harus menjaga sikap dan lisan kita terhadap orang lain yang akan menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, kita tidak semena-mena terhadap orang lain dan tidak berperilaku buruk kepada orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 7. Berani membela kebenaran dan keadilan. 8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, kembangkan sikap hormat menghormati dan menghargai, bekerja sama dengan bangsa lain. Adapun sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama yaitu kita menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Artinya, tercermin dari pelaku membela tanah airnya dan menjaga dan melindungi tanah airnya. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Artinya, kita sebagai mahasiswa harus bangga menjadi bangsa Indonesia dan warga negara Indonesia. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang beraneka tunggal ika. Adapun sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 1. Mengembangkan kepentingan negara dan masyarakat. Artinya, berlaku tidak egois atau individualis di mana apa yang kita lakukan berdasarkan untuk keuntungan pribadi atau golongan, lebih mendahulukan hal, sikap, dan tindakan yang berperan penting bagi bangsa dan negara. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Artinya, kita tidak seenaknya kepada orang lain dan menghargai pendapat
dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Yang keenam, musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Adapun sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun nilai-nilai yang dapat kita terapkan atau perilaku yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Bersikap adil, artinya sikap yang tidak diskriminasi dan sikap yang tidak memihak siapapun agar tidak terjadi perselisihan. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang lain. 4. Menghormati hak-hak orang lain, artinya menghargai setiap hak yang dimiliki oleh orang lain tanpa mengganggunya karena sudah menjadi kepastian yang didapat dari usaha orang tersebut. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain atau kita harus saling tolong-menolong. 6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak bersifat boros atau berlebihan. 8. Tidak bergaya hidup mewah, artinya kita tidak hidup secara sederhana dan tidak sombong dengan siapapun, atau kita hidup secara sederhana. 9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau masyarakat umum. 10. Suka bekerja keras atau berusaha untuk melakukan sesuatu tanpa patah semangat atau selalu bersemangat dalam bekerja. 11. Menghargai hasil karya orang lain. Di sini kita dituntut untuk menghormati keberadaan harkat martabat orang lain, menghormati hasil usaha ciptaan dan pemikiran orang lain. Yang terakhir yaitu bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Itulah nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik. Dapat saya sampaikan mengenai nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga teman-teman dapat memahami dan dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.